Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya sehingga pada kali ini kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting. Tidak lupa salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, khususnya kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Kepada yang terhormat Ibu Teti Ratnasih di tempat selaku dosen kami dalam mata kuliah Bahasa Arab. Yang terhormat pula para rekan-rekan yang sekarang sudah nampak hadir dalam Zoom meeting ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Kang Azmal, Teh Pipi, Teh Ranti, Teh Repa, Teh Yanti, dan saya sendiri, Siti Aisyah sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sekilas tentang sejarah dan penjelasan, sejarah serta penjelasan Al-I'tirab dan Zikir Al-Baroya, yang mungkin untuk liriknya sendiri sudah populer di zaman sekarang. Namun tidak bisa dipungkiri, hanya sedikit orang yang paham atau yang tahu tentang sejarah dan penjelasan I'tirab dan Zikir Al-Baroya itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 akan sedikit mengupas tentang sejarah serta penjelasan I'tirab dan Zikir Al-Baroya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Bibi, yaitu tentang sejarah dan penjelasan I'tirab. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah dan penjelasan I'tirab. Syair I'tirab adalah doa Abu Nawas untuk merayu Tuhan atau memohon-mohon kepada Tuhan. Nah, siapakah Abu Nawas itu? Abu Nawas adalah pujangga besar Arab masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dia adalah Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Sementara Abu Nawas adalah nama keluarganya. Al-I'tirab ini menjadi syair dan pujian yang populer di kalangan muslim. Ya, syair ini bisa dibilang melegenda, seperti nama besar pengarangnya Abu Nawas yang hingga kini tetap dikenang dan diperbincangkan semua kalangan di timur dan di barat, muslim ataupun non-muslim. Syairnya indah, membuat siapa saja yang membacanya secara hikmat ingin meneteskan air mata. Jelas karena syair Taubat Abu Nawas yang berjudul Al-I'tirab ini merupakan puisi penyesalan beliau atas dosa-dosa yang telah ia perbuat selama hidupnya. Sehingga bait-bait syairnya mengingatkan kita semua akan dosa dan kematian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Pipi yang telah menjelaskan sekilas tentang sejarah dan penjelasan tentang I'tirab, yang dimana sudah kita dengar barusan bahwa syair I'tirab ini berkaitan dengan kisahnya Abu Nawas. Nah, kisah Abu Nawas yang mana? Oleh karena itu, sekarang akan diperjelas lagi oleh Kang Azmal, yaitu tentang kisah Abu Nawas. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Terdengar, Kang. Baik. Al-Kisah, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas menjawab,
orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Jawab Abu Nawas, orang yang tidak mengerjakan keduanya. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Kini giliran orang ketiga. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jelas Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Ada murid yang sejak awal mendengar tanya jawab Abu Nawas dan ketiga tamunya. Karena belum mengerti, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Tanya si murid. Jawab Abu Nawas, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu manusia yang berpikir dengan tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Kemudian Abu Nawas menjelaskan ketiga tingkatan itu. Ada anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Demikianlah tingkatan mata. Berbeda dari orang pandai yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Inilah tingkatan otak. Lalu apakah tingkatan hati itu? Sela si murid. Ialah orang yang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Bintang itu besar, tapi ia menganggap bintang itu kecil. Karena ia tahu bahwa yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ketiga itu, tingkatan hatilah yang paling tinggi pemikirannya. Lalu Abu Nawas pun memberitahu doa itu kepada si murid yang menjelaskan bahwa ada sebuah doa yang dapat kita lantunkan untuk merayu Tuhan, yaitu doa itiraf yang liriknya seperti berikut. Ilahi las tulil firdaus si'alan wala aqwa ala naril jahimi, dan seterusnya. Begitulah kisah asal mula doa Abu Nawas yang dikenal dengan syair Itiraf. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Kang Ajmal, sangat luar biasa sekali yang telah menceritakan tentang kisah Alkisah dari awal sampai akhir tentang Abu Nawas yang mana menghasilkan sebuah syair indah dengan judul syair Itiraf. Untuk selanjutnya, tidak cukup sampai cerita barusan, ada lagi sedikit tentang sejarah dan penjelasan zikir al-baroya yang akan dijelaskan oleh Teh Yanti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sejarah dan penjelasan zikir al-baroya. Zikir al-baroya disebut juga zikir taubatan nasuha, yaitu yang berbunyi Astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah minal khotaya. Secara bahasa, taubat atau at-taubah adalah kembali dan berasal dari kata tawaba, namun secara istilah, taubat bermakna meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap dosa itu buruk, lalu menyesali perbuatan maksiat dan bertekad kuat untuk tidak lagi mengulanginya serta memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki
dari amalnya. Terima kasih kepada Ahyanti yang telah menjelaskan tentang sejarah dan penjelasan zikir al-baroya, yang mana zikir al-baroya ini berkaitan dengan satu kata kunci yaitu tentang taubat yang memang harus menarik untuk dibahas. Nah, tidak cukup sampai di situ. Untuk diperjelaskannya lagi akan diperjelas oleh Teh Ranti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya apa terdengar? Terdengar, Teh. Dalam kitab Majelis Syahri Ramadan, Syekh Muhammad bin Sholih Utsaimin mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla adalah taubat nasuha yang tulus, yang mencakup 5 syarat, yaitu yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Yang keempat, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Yang kelima, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan lulus ucapannya. Serta pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ranti yang telah memperjelas dari penjelasan Teh Yanti yang membahas tentang taubat. Di mana barusan dijelaskan oleh Teh Ranti bahwa taubat itu tidak hanya merasa sesal atau tidak hanya menyesali, tapi ada persyaratan-persyaratan yang telah dibacakan oleh Teh Ranti. Terima kasih kepada semua pemateri dari awal sampai akhir yang membahas tentang sejarah serta penjelasan i'tiraf dan zikir al-baroya. Nah, setelah kita tahu sejarah dan penjelasan tentang dua hal tersebut, sekarang kita akan menggali tentang makna-makna dari setiap kata-kata dari lirik yang ada dalam kedua syair tersebut. Nah, yang akan menjelaskan kedua syair tersebut adalah Teh Repa. Kepada Teh Repa, saya persilahkan. Nah, tadi setelah kita mengetahui apa itu syair al-i'tiraf dan zikir al-baroya, sekarang kita mengarungi lautan air mata, yaitu dengan menghayati kata per kata dari syair dan zikir al-i'tiraf dan al-baroya. Ilahi, ya Tuhanku. Lastu, di situ terdapat fiil dan fa'il dalam satu kalimat. Lastu, tidak kuat saya, tidak pantas saya. Lil firdaus, untuk surga firdaus. Ahlan, datang atau masuk ke surga firdaus tersebut. Wala aqwa, di situ ada 3 kalimat. Yang pertama huruf wawu atau huruf ataf wawu, dan kemudian ada huruf ataf ada kalimat harap yaitu la, dan aqwa itu kalimat fiil yang mana artinya wala aqwa, dan tidak kuat aku. Ala naril jahimi, di situ ala kenarin disebutnya jar majrur, harap jarnya ala dan mazrurnya narin. Kemudian nari dan al-jahimi itu idofat. Pertemuan antara dua isim dalam satu kalimat disebut idofat. Ala naril jahimi masuk ke neraka jahim, neraka jahanam. Jadi diartikan wal aqwa, dan aku tidak kuat ala naril jahimi jika harus masuk ke neraka jahanam. Lanjut moderator. Pahab, situ pil amar pahab, maka terimalah li untukku taubatan, taubat. Waghfir, di situ ada kata ighfir, masih fiil amar. Ighfir, maka ampunilah ya Allah, di situ ada fa'il ghaib yang mana dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzunubi itu ada 2 kalimat.
Pertama kalimat dzunubi, dan yang kedua adalah ya mutakalim, yang mana disebut idhofat. Dzunubi, dosaku. Dosa-dosaku itu kalimat jama ya. Maka diartikan fahabli taubatan wa ighfir dzunubi. Maka terimalah taubat aku, ya Allah, maka engkau menerima taubatku, waghfir dan mengampuniku, dzunubi dari dosa-dosaku. Lanjut moderator. Fa'innaka, di situ ada 3 kalimat. Yang pertama kalimat haraf fa di sini sebagai haraf ataf. Kemudian ada kalimat haraf juga yaitu inna, yang disebut adawat nawaseh atau amil nawaseh. Kemudian ada isim domir. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau di sini yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggunakan fa'il domir, isim domir muttasil. Ghafirun, di sini ini isim fa'il, artinya yang maha pengampun. Az-zanbi, ini disebutnya segot masdar yang artinya dosa. Al-azim, yang besar. Fa'innaka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafirun, zat yang maha mengampuni, az-zambil azim, dosa-dosa besar. Lanjut Dzunubi, dosaku, mislun. Di sini ini juga segat masdar yang artinya seumpama atau semisal. A'dadir rimal, lautan pasir. Jadi ini disebutnya majaj atau pengkiasan dalam bahasa Arab yang artinya saking banyaknya dosa sampai itu dosa dikiaskan seperti pasir dalam lautan atau lautan pasir yang menghampar saking luas-luasnya, saking banyak-banyaknya dosa. Fahabli, fahab seperti tadi ya, ini 2 kalimat. Yang pertama kalimat haraf fa, dan yang kedua itu isim fi'il amar yang artinya maka terimalah li untuk saya taubatan, tobat ya dal jalali, wahai dat yang maha penerima taubat, wahai dat yang maha agung. Di sini ada pertemuan antara mudhof atau huruf nida ya dan asmaul hamsah yaitu lafaz za. Maka diartikan fahabli taubatan ya dal jalali, maka terimalah wahai Tuhanku. Di situ juga ada fa'il ghaib ya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah ya Allah dari untukku atau taubatku ya dal jalali, wahai dat yang maha agung. Wa umri, dan umurku. Ini juga pertemuan atau disebut idofat, pertemuan 2 isim dalam satu kalimat. Yang pertama lafaz umrin segat masdar dan ya mutakalim. Maka dapat diartikan dan umurku naqisun, terus berkurang, simpail ya. Fi kulli, ini zar mazrur, di setiap, kulli ke yaumin disebut idofat. Maka ketika diartikan fi kulli itu zar mazrur, kulli yaumin itu idofat, disatukan ketika mau diartikan. Fi kulli yaumin, di setiap hari. Jadi dan umurku naqisun, terus berkurang, fi kulli yaumin, di setiap hari. Wadzanbi, dan dosaku zaidun, terus bertambah. Kaifa harusnya kecukupan ya, tapi mencocokkan dengan syakul kalam, maka diartikan tidak kuat atau tidak mampu aku ihtimali, memikulnya. Memikul dosa-dosa maksudnya. Ihtimali itu juga ada penggabungan 2 isim atau idofat. Yang pertama kata ihtimali dan ya mutakalim. Ilahi, ya Tuhanku. Abduka, abdun, hamba ke engkau. Hamba engkau, atau yang pasti maksudnya itu ke tadi seseorang itu ya, atau aku gitu. Abduka, hambamu, al-asi, yang selalu atau yang suka berbuat maksiat. Al-asi itu isim fa'il, yang selalu berbuat maksiat. Ataka, kepadamu, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukiran, dengan mengakui, bizunubi, dengan dosa-dosanya. Wakot, yang terkadang da'aka, melalui
melalui dosa itu za'aka kita berdoa, za'a kita memanggil Allah. Jadi maksudnya mukiran dengan mengakui, iqrar atau pengakuan. Bidzunubi ini jar majrur juga dengan dosa-dosa, mengaku bahwa kita berdosa, adanya pengakuan bahwa kita berdosa. Waqad dan terkadang da'aka kita memanggil engkau, memanggilmu ya Allah. Fa in taghfir. Nah, di sini ada fa harap ataf, in harap amil zawazim yang mengharuskan suatu kalimat itu jazm. Taghfir fi'il mudhari yang sudah kemasukan amil jazim, maka harus dibaca jazm juga. Fa in taghfir, maka jika takbir engkau mengampuni dosa, mengampuni, fa anta maka saya lidzaka memiliki engkau ahlun dat yang memberi keampunan. Ahlun itu kayak sang memberi keampunan gitu. Fa in tardud, maka tardud seperti diartikan sesuai syaqul kalam. Fa in tardud, maka bukan engkau. Lanjut. Faman. Nah, ini pertemuan antara fa harap ataf dan man harap istifham atau kalimat tanya. Paman maka siapa? Narju yang berharap, siwaka kepadamu ya Allah. Siwa kepada selain engkau. Siwaka itu ada pertemuan harap istisna dan kaf. Ka di sini adalah isim domir, yang mana ka ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman maka siapa? Narju yang berharap, siwaka kepada selain engkau. Nah, segitu ya, itu yang disebut doa Abu Nawas atau lebih sering dikenal dengan istilah syair al-i'tirab. Sekarang kita lanjut ke zikir al-baroya. Astaghfiru ini adalah bentuk fi'il mudhari dari kata gofaro yang mendapat tambahan hamzah sinta, yaitu keluar dari tasrifan sulasi majid warna salis bab pertama. Astaghfiru semoga astaghfiru yang sedang memohon ampunan, aku memohon ampunan Allah kepada Allah, Rabbal baraya, Tuhan semua makhluk. Astaghfiru astaghfiru saya memohon ampun Allah kepada Allah minal khotoya. Khotoya itu kata awalnya itu kesalahan. Cuman di sini diartikan segala dosa, sama ya, segala dosa atau segala kesalahan yang diperbuat. Biya Tuhan. Zidni tambahkan kepada saya ilman, ilmu. Ilman di sini segot masdar keluaran dari sulasi mujarrad bab keempat. Ilman ilmu, nafi'an yang bermanfaat. Wa wafiqni dan bimbing, wafaqo dan bimbinglah saya amalan dalam berbuat atau beramal makbulan sehingga amalan tersebut bisa menjadi suatu ibadah yang diterima oleh Allah. Wahab harusnya itu hab itu terima ya harusnya. Tapi dicocokkan dengan syakul kalam, maka diartikan berikanlah. Wahab dan berikanlah itu fi'il amar li kepada saya rizqan rizqi wasi'an yang luas. Watub dan terimalah. Tub di sini harusnya taubat, yang mana taubat itu kembali ya harusnya, cuman dicocokkan dengan syakul kalam. Watub dan terimalah alaina dari kita semua taubatan taubat. Nasuha itu masdar, jadi penekanan
nasuha itu sebagai tobat yang sungguh-sungguh gitu. Lanjut ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya zikir al-baroya itu suatu bentuk permohonan ampun kepada Allah dari segala dosa, dari segala kesalahan yang telah diperbuat, sehingga meminta agar kita didekatkan dengan Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan diluaskan rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.